Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer yaitu Pananang Abdul Rahman MKom, dan rekan-rekanku yang saya hormati pula. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya hingga yaumil akhir nanti. Sebelum kita mulai, perkenalkan dulu, nama saya adalah Wildan Fatromdon. Saya dari kelas PTIK 2B. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang mengkonfigurasi switch. Nah, kita mulai. Langsung saja kita kepada materinya ya. Yang persingkat waktu. Materi yang pertama adalah mengkonfigurasi switch pada jaringan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 poin, yaitu yang pertama adalah pengetahuan dasar dalam menentukan spesifikasi switch. Poin yang kedua adalah cara memilih dan menentukan jenis switch yang tepat pada jaringan. Poin ketiga adalah memasang switch pada jaringan. Dan poin yang terakhir yaitu menguji switch pada jaringan. Langsung ke poin yang pertama, yaitu pengetahuan dasar dalam menentukan spesifikasi switch. Yang pertama adalah menyesuaikan kapasitas. Kunci penting dalam dunia pengolahan data dan informasi masa kini adalah apa yang disebut jaringan atau networking. Betapa pentingnya sebuah terminal dalam sebuah jaringan lokal, LAN, Local Area Network, karena di balik itu terdapat ribuan komputer lain dengan ribuan orang lain yang berada di sebuah perusahaan besar. Manajemen kapasitas layanan teknologi informasi meliputi yang pertama, proses-proses untuk memastikan bahwa kapasitas infrastruktur teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan bisnis yang selalu berubah secara tepat waktu dan tepat anggaran. Selanjutnya, faktor-faktor yang dipertimbangkan seperti biaya, cost, kapasitas atau capacity, persediaan atau supply, dan permintaan atau demand. Poin yang kedua yaitu menetapkan tipe dan jumlah switch. Beberapa jenis switch juga bisa memproses data pada layer ketiga dengan menambahkan fungsi routing yang biasanya memakai alat IP untuk melakukan pengiriman paket. Switch dalam sebuah jaringan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni yang pertama adalah fast forward atau cut through, yang kedua adalah strong, store atau forward, yang ketiga adalah modified cut through atau fragment free switch, yang terakhir adalah adaptive switching switch. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang cara memilih dan menentukan jenis switch yang tepat pada jaringan. Poin yang pertama, cara memilih switch dengan fitur yang cocok sesuai kebutuhan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan tipe switch berdasarkan kebutuhan jaringan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah speed atau kecepatan switch dalam meneruskan data. Yang kedua, switch dengan jenis managing atau unmanaging. Yang ketiga adalah jenis port. Ada 3 jenis port yang biasanya tersedia pada switch, yaitu Ethernet port dengan konektor RJ45 untuk koneksi kabel jenis UTP. Yang kedua, Gigabit
port dengan konektor SFP untuk small form factor pluggable untuk koneksi kabel jenis fiber optik. Yang selanjutnya adalah Power over Ethernet atau VoE. Selain untuk data transfer kabel network, juga dipakai untuk mengalirkan daya listrik kepada perangkat tertentu. PoE biasanya dipakai untuk mengalirkan daya listrik ke perangkat seperti Wi-Fi dan sebagainya. Dan cara yang terakhir adalah dimensi dan daya listrik. Poin yang kedua adalah cara menyesuaikan jumlah port dengan kebutuhan jaringan. Cara menyesuaikan jumlah port dengan kebutuhan jaringan didasarkan rancangan jaringan yang akan dibuat. Berapa host komputer klien yang akan digunakan. Poin yang ketiga, cara mengkonfigurasi switch berdasarkan kebutuhan jaringan. Yang pertama adalah menyiapkan kabel jaringan jenis straight 4 buah, menghubungkan ujung konektor EC45 pada port Ethernet di komputer dan konektor satunya di port switch. Yang selanjutnya, memastikan lampu indikator di port Ethernet berwarna hijau atau kuning. Memastikan lampu indikator di switch juga menyala hijau atau kuning. Yang terakhir, melakukan setting IP address supaya keempat komputer dapat saling berkomunikasi dan sharing data. Materi yang terakhir materi yang ketiga, yaitu memasang switch pada jaringan. Setelah memasang modem eksternal sudah terpasang pada konektor RJ45, terpasang pada kabel-kabel jaringan, dan langkah selanjutnya adalah memasang switch pada komputer induk, serta memasang kabel-kabel berkonektor pada masing-masing komputer. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Poin yang pertama adalah siapkanlah terlebih dahulu switch yang hendak dipasang tersebut, dan pilihlah switch yang jumlah port yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika Anda ingin memilih jumlah port yang banyak, silakan saja. Langkah yang kedua, yaitu adalah masukkan kabel untuk menghubungkan switch dengan CPU induk. Kabel penghubung ini ditandai dengan konektor EJ45 pada masing-masing ujungnya. Langkah yang ketiga yaitu hubungkan adapter ke colokan listrik. Langkah yang terakhir yaitu bila Anda ingin membuat jaringan dengan jumlah komputer banyak, hal yang paling penting agar ada suatu saat adalah memberikan suatu tanda pada ujung masing-masing kabel yang terhubung ke komputer. Pasangan kabel-kabel yang berkonektor itu pada komputer serta switch. Lanjut ke poin yang terakhir, yaitu menguji switch pada jaringan. Perangkat switch dan jaringan diuji berdasarkan persyaratan pabrik atau untuk petunjuk pengujian. Setelah semua komputer sudah terkoneksi ke LAN melalui kabel dan telah memiliki sebuah penomoran IP yang unik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba. Apakah koneksi antar komputer dapat dilakukan? Cara yang paling gampang dan sederhana ialah dengan melakukan proses ping antara komputer. Ping adalah semacam proses pengiriman sinyal pada sebuah komputer, dan jika komputer target menerima sinyal yang Anda kirim, maka otomatis akan direspon dengan sebuah sinyal balik ke komputer pengirim. Proses ping dapat dilakukan melalui jendela command prompt, Win, atau konsol atau terminal dengan mengetikkan sintaks ping dalam kurung nomor IP. Contoh ping 192.168.0.18. Koneksi sukses ditandai dengan munculnya pesan reply XX from XXX dan seterusnya. Pada layar dan selanjutnya, Anda dapat bereksperimen dengan melakukan aktivitas lain seperti sharing printer, browsing internet, dan lainnya. Jaringan dijamin tidak gagal atau terpecah dalam segmen-segmen yang terisolasi. Jika didapatkan hasil ping test request timeout, kemungkinan ada problem di jaringan lokal. Kemungkinan problem ada bisa dari sebagai berikut.
Pertama, dari konektor kabel jaringan atau kabelan terpasang kurang kencang. Solusinya yaitu kencangkan koneksi pemasangan kabelan ke port hub Ethernet dan ke card VLAN. Kabelan yang tidak bagus atau ada pin-pin koneksi kabel yang putus di tengah, ganti dengan kabelan lain yang bagus. Port hub Ethernet yang tidak bagus, longgar atau bad contact, coba pindah port. Jika didapatkan hasil ping test seperti yang di atas, reply from XXXX, bisa dipastikan bahwa jaringan beroperasi dengan normal. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.